Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Uber alias ulasan berita. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ulasan berita mengenai ekonomi yang sedang hangat belakangan ini, yaitu Kiamat Ekonomi 2023 atau Resesi Global 2023. Teman-teman, akhir-akhir ini dunia ekonomi global sedang dihangatkan dengan isu terkait Kiamat Ekonomi 2023, Resesi Global 2023 atau Badai Besar 2023. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap dan sulit. Isu tersebut tentunya tidak datang tiba-tiba. Dampak pandemi yang masih belum sepenuhnya pulih ditambah konflik panjang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menambah buruk keadaan perekonomian dunia. Berbagai macam krisis bermunculan seperti krisis energi dan krisis perubahan iklim. Berbagai macam krisis tersebut menimbulkan dampak yang fatal bagi seluruh umat manusia, yaitu krisis bahan pangan. Teman-teman, sebenarnya isu resesi ekonomi ini bukanlah merupakan hal yang baru. Resesi ekonomi kerap terjadi sejak perekonomian di suatu wilayah atau negara mengenal alat transaksi yang dinamakan uang. Uang fisik yang dapat diperbanyak atau dikurangi oleh pihak berwenang atas alasan tertentu membuat seluruh dunia kerap berebut untuk menguasai beragam sumber daya yang dapat menghasilkan uang. Upaya tersebut dilakukan baik secara jujur atau melalui manipulasi. Yes, money is always be the king. Namun pandemi yang datang secara tiba-tiba 2 tahun yang lalu mengubah skalanya. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak bermunculan teori konspirasi yang mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun di mana tatanan dunia baru akan dimulai. Betapa tidak, seluruh kegiatan perekonomian di dunia terhenti alias stuck diakibatkan kebijakan lockdown. Hal tersebut menyebabkan peredaran atau perputaran uang di seluruh dunia atau negara juga berhenti total. Teman-teman, setiap negara memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut, termasuk salah satu negara adidaya dunia, yaitu Amerika. Dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi, Amerika melakukan printing money secara menggila dan membagikan free money terhadap warganya. Hal tersebut dilakukan Amerika agar perekonomian atau peredaran uang di negaranya tetap berputar. Hal tersebut juga membuat rakyat Amerika masih tetap dapat melakukan spending money, invest, dan lain sebagainya walaupun dalam keadaan pandemi. Terlepas dari niat baik negara Amerika, kebijakan dari free money tersebut membuat warganya make a decision yang kurang rasional dalam menggunakan uang. Contohnya menggunakan free money untuk investasi di saham atau properti, bukan untuk kebutuhan pokok. Di sisi lain, dampak dari printing money Amerika yang menggila membuat uang yang beredar di luar terlalu banyak atau inflasi, serta membuat harga barang melambung tinggi, termasuk bahan pangan. Untuk mengurai dampak inflasi, Amerika kembali melakukan tightening dengan cara menarik kembali uang yang telah beredar melalui kenaikan suku bunga. Dengan demikian, warga Amerika yang masih memiliki simpanan uang
akan lebih memilih untuk memasukkan aset yang mereka miliki di bank atau menggunakannya secara pasif. Keputusan tersebut tentu mempengaruhi aspek lain perbankan seperti kenaikan suku bunga kredit. Dampak lain yang diakibatkan oleh naiknya suku bunga bank adalah startup crash, walaupun tidak semua perusahaan startup bangkrut disebabkan oleh faktor tersebut. Kenaikan suku bunga membuat masyarakat lebih milih untuk berinvestasi jenis low risk dibandingkan dengan high risk. Dampak lainnya, masyarakat yang berinvestasi dalam properti dengan cara kredit mendapatkan kerugian karena beban cicilan yang jumlahnya semakin bertambah. Teman-teman, permasalahan akibat pandemi yang belum usai tertangani menjadi lebih buruk akibat adanya perang Rusia-Ukraina. Peperangan yang terjadi sejak bulan Februari 2002 tersebut menjadi awal gerbang krisis energi dan pangan di Eropa, khususnya di negara Inggris dan Jerman. Karena bagaimanapun, negara-negara di Eropa masih bergantung kepada Rusia dalam hal energi. Hal tersebut juga berdampak pada semakin langkanya bahan pangan dan melonjaknya harga energi di negara-negara Eropa. Di sisi lain, Indonesia memang masih belum mengalami dampak yang begitu signifikan berkaitan dengan isu-isu yang sedang terjadi tersebut. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa kondisi ekonomi gelap dan suram tahun 2023 adalah kondisi ekonomi dunia, bukan kondisi ekonomi Indonesia. Namun, kendati demikian, bukan berarti Indonesia tidak sedang mempersiapkan diri. Buktinya, pemerintah saat ini sedang berjuang membuat solusi serta mengadakan berbagai persiapan amunisi apabila dampak terburuk terjadi, seperti krisis bahan pangan atau bangkrutnya negara-negara di Eropa. Kenaikan harga BBM bersubsidi belum lama ini adalah salah satu contoh bentuk pemerintah untuk menanggulangi resesi global yang akan terjadi pada tahun 2023. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana mengenai ulasan berita tentang ekonomi yang sedang diambang kehancuran atau kiamat ekonomi 2023. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Kalau saya pribadi masih tidak dapat membayangkan dampaknya bila negara Amerika dan Eropa yang notabene-nya tempat perusahaan raksasa dunia bertengger benar-benar kehabisan energi. Ada kemungkinan situs blog, channel, video YouTube, juga jejak-jejak digital lain yang saya buat akan rest in peace karena terkendala global shutdown. Miris sekali kalau benar-benar itu terjadi dalam waktu dekat, mengingat banyak perjuangan dan pengorbanan dalam proses berkarya. Tapi, ya sudahlah. Kui sera-sera, whatever will be, will be. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip-Tip TV. Sampai jumpa lagi.